Tapi kalau misalkan yang kamu nggak suka dari pacaran pertama itu apa aja? Agak berat ya, say. Pertama kali misalkan kayak kamu jatuh cinta tuh dari umur berapa kan? Pertama kali aku jatuh cinta. Tapi aku sampai sekarang ngerasa aku nggak pernah jatuh cinta, Kak. Oke, Young Sky C, jadi balik lagi di channel YouTube gue, Gasan Albak. Dan kali ini kita lagi di Kenzo Cafe. Kita banyak banget nih makanan-makanan. Banyak banget. Dan kebetulan juga lagi rame banget. Tapi gak apa-apa kan? Gak apa-apa. Gak malu kan? Udah biasa kan? Enggak, udah lupa. Rasa malu. Oke, jadi kali ini sesi ngedate sama Putri Kampus, Putri Kartini Indonesia. Dan sesuatu hal yang gue sangat seneng banget. Tadi kita pertama tuh udah sharing juga, kita ada berbicara tentang hal yang produktif, hal-hal yang positif, konten juga. Tapi kali ini agak berisik, cuman mudah-mudahan bisa kalian dengerin sih saya. Bismillah. Karena waktu dia susah banget di schedulein pagi-pagi dan sibuk banget. Tapi kita sambil makan aja kali saya. Yes, betul. Kamu lagi mau makan apa nih, Zah? Nah, sebelumnya jangan lupa pakai hand sanitizer dulu. Sebelum makan. Bukan pakai sabun ya kalau cuci tangan ya. Pakai hand sanitizer ya. Iya. Oke, jadi di sini ini tuh signature yang di Kenzo Cafe, cuy. Wow. Jadi ada sandwich. Sandwich ini Zah. Ih, gila sih. Gede-gede banget ya, guys. Kamu mau aku suapin nggak? Enggak. Enggak lagi jawabnya. Nah, di sini juga Enggak sekarang. ada rotinya. Ada rotinya. Oh, berarti boleh. Ah, itu ada nasi goreng. Nasi goreng nih. Nasi gorengnya aja lihat deh. Cantik banget sih ini warnanya. Kebanyakan jadi agak bingung gitu ya kita benar. makannya. Nah, Zah, tadi kan kita berbicara tentang cinta-cintaan dan kamu bilang katanya mau nikah. Insya Allah, aku nggak menutup kemungkinan sih untuk nikah kapan. Nah itu, tapi kan waktu itu kita pernah cerita ya Zah. Iya. Kalau kamu tuh pacaran cuma sekali. Iya, pacaran cuma sekali. Nah betul. ini aku yang jarang dapetin dari cewek-cewek zaman sekarang sih Zah. Kayak banyak kan rata-rata paling minimal 5 kali. 5 kali itu udah paling minimal ya? Pertama kali misalkan kayak kamu jatuh cinta tuh dari umur berapa kan? Pertama kali aku jatuh cinta. Tapi aku sampai sekarang ngerasa aku nggak pernah jatuh cinta, Kak. Belum, karena aku tuh nentuin cintaku nanti buat suami aku sih. Oh yang kemarin kalau pacaran jatuh apa? Jatuh. Jatuh tangga. Apa Kak. coba-coba doang? Mencoba untuk menyayangi sih. Lebih ke situ jahat nggak? Enggak kan? Enggak sih. Karena iya, sayang tuh sayang. Kita nggak bisa menolak gitu ya kalau misalnya sayang sama orang. Sayang sama orang, kagum sama orang gitu. Kagum, sayang. Tapi kayak kalau untuk rasa cinta sih belum sih kalau aku. Enak banget itu. Coba aku mau coba nih ya. Bismillah. Ini nasi goreng kesukaan aku sih. Yang kecap gini telurnya. Enak banget. Coy, kayak masih datang banget sih kesini. Gue sih baru. Kenzo Cafe. Dan kalau misalkan dari kamu nih Zah, kayak baru pertama kali jatuh cinta atau misalkan pacaran itu kan ketika setahun terakhir tuh. Maksudnya kamu 20 tahunan. Iya, 20 tahun. Itu rasanya gimana pertama kali itu? Ternyata seru juga ya gitu. Tapi kok ya gitulah, namanya juga cinta-cinta ya. Cinta-cinta monyet. Bukan cinta beneran. Apa sih yang kamu rasain sih? Yang aku rasain sih senengnya kita dapat teman curhat. Senengnya kita bisa ada orang yang dampingin kita gitu saat kita lagi butuh seseorang di samping kita gitu. Karena aku tuh dari masih SD, SMP, SMA kenapa aku gak pacaran? Karena aku mikirnya tuh kayak mungkin gak sih nih orang yang bener-bener jadi suami gue nanti gitu. Kayak sejauh itu mikirnya. Jadi yang kamu nggak suka dari pacaran pertama itu apa aja?
Agak berat ya, Say. Apa tuh? Yang aku nggak suka. Karena permasalahan cinta tuh poin pertama sih pasti egoisme. Egoisme, betul. Kalau dari kamu apa? Iya sih, itu. Ya gitu. Emang itu. Dulu ya? Emang itu sih, apalagi iya. Egois, saling egois sih. Kayak lebih belum bisa ngatur apa sih maunya dia gitu, apa sih maunya aku. Kayak gitu. Masih belum memahami lah. Gimana sih? Bisa Kak? Nah, sedang masuk juga. Nah, pertama kali kayak misalkan kamu PDKT-nya pacaran itu berapa lama tuh? 1 bulanan ya? Mau dapetin kan? Apa? Untuk kamu pacaran menerima pertama ya? gara-gara kenapa? Kak? Aku nerima karena aku nyaman sih. Nyaman. Nyaman. Kok cewek yang istilahnya karir juga pertama nyaman doang? Gak mungkin sih. Sebenarnya ada beberapa faktor juga yang menentukan kenapa nih, faktor apa yang bisa aku respect juga sama dia. Pertama ya karena satu agama. Satu agama. Kedua itu tanggung jawabnya dia sih. Tanggung jawabnya dia. Kayak aku lihat gimana tanggung jawab dia sama kehidupannya dia sendiri dulu deh. Kayak misalnya kuliah, kerja gitu dan lain-lain, ngatur waktunya dia kayak gimana. Terus cara pemikirannya dia, ya kayak gitulah Kak. Background dia juga harus kita lihat kan. Background keluarga itu penting banget ya. Iya, background keluarga. Tapi dari situ kamu harus selesai curhat nggak sih? Waktu itu kan kamu sempat curhat kan? Sempat curhat. Tapi biar kamu yang menceritakan sendiri. Sempat curhat nggak sih? Ya sempat sih. Gimana sakit hatinya seorang wanita karir gitu? Sakit hatinya ya aku pergi. Sakit hati aku pergi, udah pergi. Oh itu cara ngilangin ya? Iya. Pergi kemana? Oh. Lain hati? Enggak. Tempat-tempat yang mungkin bisa bikin aku nyaman sendiri gitu kan. Atau mungkin ketemu temen terus ngobrolin hal-hal yang penting. Kayak waktu itu kan kita justru ngumpul sama anak-anak Milus mikirin gimana caranya buat kita acara yang nggak milenial kan. Padahal di saat kamu lagi galau ya. Jadi kayak dibawa kaburnya tuh ke arah sana. Dan untungnya aku kenal sama lingkungan tuh yang baik-baik kan. Iya. Kayak kakak, anak-anak Milus, ya kan. Jadi yang ngarahin aku bener. Bicara tentang sebenarnya agak sensitif nih. Tapi nggak apa-apa kalau misalkan kamu nggak mau ngomong. Oke. Karena ini penasaran dari sisi ini. Soalnya apa tuh? putri kartini, putri kampus, orang pasti bakal jaim sih. Ya nggak sih, bakal bicara tentang jaim atau normatif lainnya gitu. Iya. Tentang ada nggak sih kayak kamu tuh ditawarin seks gitu atau kayak om gitu, ada nggak sih yang kayak nawarin kamu jadi simpenan gitu? Nawarin jadi simpenan. Orang kedua dari istrinya ada nikah. Nah, sebenarnya itu tergantung pembawaan kita ya Kak, pembawaan kita. Kalau tawaran-tawaran ke arah sana, mungkin nggak secara langsung ya, karena mungkin dia juga menghargai aku, gitu. Jadi kayak mungkin kalau udah yang menjerumus ke sana, itu banyak sebenarnya kegagasan. Kayak entah tiba-tiba, misalnya nih meeting, tapi di jamnya itu jam-jam makan malam, itu kan kayak sesuatu hal yang memang kita tahu arahnya tuh nggak baik. Ya selagi kita masih bisa untuk mutusin jalan ke sana, ya kenapa enggak gitu. Tapi memang aku gak menutup kemungkinan kalau dapat tawaran-tawaran kayak gitu tuh ada aja sebenarnya. Pernah nggak? Pernah. Nawarin tarif gitu? Nawarin tarif, bahkan dia ada yang langsung ngasih uang. Sekian. Kurang lebih. Gila, serius? Iya. Jadi awalnya tuh ngasih biar supaya aku narik gitu. Tapi gimana caranya kan akunya juga tidak membawa ke arah sana gitu. Karena memang tujuan hidup aku bukan itu. Karena bukan itu yang aku cari gitu. Makanya kenapa? Tadi pas di mobil tuh aku bilang kan, orang yang dekat sama kamu pasti bakal tersingkirkan niat jahat ya. Karena
aura kamu yang dibawa lebih positif. Alhamdulillah kalau gitu ya. Jadi pertama kamu buat sharing ilmu. Iya. Apa yang misalkan tentang kerjaan dan lain-lain. Nah itu dia sih, aku bersyukur banget. Mungkin karena doa orang tua aku juga ya, biar aku terlindungi. Tapi ada sih pertanyaan aku, cuma agak sensitif. Apalagi tuh sensitif? Tentang seks gitu. Gimana sih seorang putri kampus tuh seks? Apa sih? Ya aku tahu itu kan merasa, iya pertanyaan netizen gitu ya. Ya setahu aku, seks itu kan gimana cara kita menghasilkan energi gitu kan yang ada dalam diri kita sama orang yang kita cintai gitu. Kayak gitu sih. Oke. Aku belum tahu, kalau belum pernah kan. Oh iya. Kalau kagak udah sering ya. Iya lagi. Enggak. Tapi kayak misalkan sekarang kamu pasti deket juga ya sama cowok-cowok ya. Cowok-cowok. Pertimbang banyak kayak gini. Kayaknya kan Paris banget ya. Pasti yang tajir-tajir. Gimana? Gak mungkin dong. Pasti kamu lebih selektif. Dan pasti yang kamu lihat tuh pasti dari harta kan. Iya nggak sih? Nggak mungkin aku tuh apa ya? Aku pun kalau menikah tuh kayak gitu. Iya nggak sih? Kalau aku sih lebih kayak kira-kira dia bisa nggak sih bertanggung jawab secara finansial gitu ya, bukan harta ya, tanggung jawab secara finansial. Karena kita nggak bisa membohongi diri kita juga. Kalau kita tuh nggak mau susah. Kalau kita juga banyak. Ya betul, apalagi perempuan skincare gitu. Tapi gimana ya? Kayak independent mom tuh bisa menikah, susah pasti. Bisa aja. Nah itu dia, gimana caranya biar ngatur emosional dalam dirinya dia juga. Karena kalau udah menikah, tanggung jawabnya dia itu kan nggak hanya untuk diri dia juga kan, pasti ada suaminya, ada anak-anaknya yang memang harus dia atur. Karena sebagai perempuan itu, karena rumah tangga itu kan bukan hanya seorang suami aja yang ngatur, ibu juga harus kan. Iya. Dan itulah. Kamu nanti kalau udah punya anak, kalau suami kamu nyuruh nggak kerja, mau emang yang biasanya di luar ini harus di rumah. Kalau aku pribadi, sebenarnya udah kita pernah juga singgung-singgung ini ya. Aku suka sama laki-laki yang memang dukung karir aku sih. Jadi yang nggak memberhentikan langkah aku, gitu. Jadi kalau misalnya dia nggak dukung karir aku, ya maafin aku, gitu. Maafin aku nggak bisa sama kamu. Tapi karena menikah itu sebenarnya nggak cuma sementara. Betul. Selain misalkan dari background, keluarga, kerjaan, dan lain-lain, faktor yang kamu tuh kayak harus gimana nih sama si cowok ini? Apakah kamu melihat jangka panjang, oh ini kayaknya bakal jadi seorang suami yang baik? Kamu pernah nggak sih mempertimbangkan, memprediksi lah? Pernah lah pasti. Pernah. Jadi kayak aku nih kenal sama orang. Misalnya dia udah kelihatan penyayang. Sebenarnya kita sebagai perempuan itu punya insting, punya nurani, punya cara berpikir. Kayak laki-laki nih penyayang atau enggak itu sebenarnya kelihatan banget. Kayak misalnya ada laki-laki yang nggak jadi diri dia sendiri, kayak tiba-tiba pura-pura menjadi orang lain yang benar-benar supaya perempuan itu suka. Kita tuh feeling kita tahu. Ini orang aduh toxic banget deh, kayak pura-pura bukan ini bukan lo gitu. Itu terasa banget. Kayak gitu. Dan aku juga pernah deket sama orang kayak gitu juga. Dia nggak jadi diri dia sendiri. Bahkan sampai kayak terlalu baik di depan aku, tapi di belakang aku nggak gitu. Dan kita tahu rasanya sebagai perempuan tuh pasti tahu feelingnya. Dan ini kita balik lagi ke makanan yang bikin untuk Afi men. Ada sandwichnya, sandwich bukan sembarang sandwich. Dan sini ada hand sanitizer asik. Ini satenya kamu nyobain dulu deh. Oh iya. Ini unik sih. Makanannya juga fresh banget. Nah, yang bisa datang juga langsung. Kamu nanti kalau ke Bekasi lagi mampir di sini. Pasti. Oke. Balik ke masak.
kamu menjadi wanita karir. Iya. Pasti kan waktu luang untuk temen tuh susah. Betul. Pasti aku sih bukan ngejat ya, cuman yang kira kayak wah ini buat kerja pasti nggak punya temen nih, bener nggak sih? Itu dia. Kadang kalau di saat kita udah kerja, temen kita tuh banyak. Temen kita banyak. Tapi ternyata hati kita itu sebagai manusia itu nggak butuh banyak teman, yang kita butuh cuma satu sebenarnya. Pendamping, duit. Udah satu temen gitu, satu temen Sahabat yang ya? bener-bener paham sama diri kita gitu, yang ada di saat kita susah, sedih, seneng gitu. Jadi kamu cobain dulu nih. Oh ya, aku cobain ya. Maju ke depan gitu. Asik. Kamu nggak bagian itu? Enggak, kakak aja. Jadi misalkan teman-teman kamu punya sahabat nggak sekarang? Punya. 1, 2. Yang bener-bener sahabat 3 ya? 3. Oke, jadi baik aja gitu ya. Oke deh, jadi ini kayak ngeliat di kampus lebih enak kalau misalkan kita makan aja dulu dengan info datang ke sini. Thank you banget Nisa buat kita ngobrol di Ngenpot gue, ngomongin podcast gue, dan jangan lupa untuk teman-teman subscribe channel gue, like, komen, dan share video. Bye.